Pernah tidak Kiai Fuad Pleret itu mengkritik Habib Syah, Habib-habib yang lain? Pernah tidak? Tidak pernah. Kenapa? Nggak ada yang perlu dikritik. Semua yang keluar dari para habaib isinya adalah daging semua. Yang dikritik adalah mereka orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Orang yang ngakunya cucu Nabi tetapi tidak tahu diri. Kalau aku bermasalah sama oknum Habib, saya kritik, dosaku satu sama dia. Tapi kalau Habib ngakunya cucu Nabi, dia banyak melakukan penyesatan, banyak kemudaratan yang diikuti oleh jutaan manusia. Apa? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kita mengkritik itu, tetapi dasar budak-budak pemuja oknum Habib politik identitas, ya begitu. Para budak-budak itu paling ahli propaganda. Ahli propaganda, ketika ada yang kritik langsung distigmakan. Kiai Fuad Pleret melarang Habib se-Indonesia dakwah. Iki kan wong matane picek, kupenge budak. Ketika nanti Kiai Fuad Pleret, Arya dan lain-lain nanti mengkritik ada yang ngaku cucu Nabi, di medsos dia teriak-teriak, gue adalah cucu Nabi kesekian. Lalu kita kritik, kenapa adabnya gak sesuai? Ya minimal mencerminkanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya tes DNA itu sebagai apa? Dia itu nggak salah mencintai. Takutnya kita mencintai istri orang. Ini tanya kita ke depan oknum-oknum itu, si Bahar sama si itu bukan untuk habaib se-Indonesia ya. Selain itu nggak ada masalah. Tidak benar dia keluar-keluar ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dikritik, langsung distigmakan para pemuja-pemuja budak bahwa Arya dan kawan-kawannya adalah pembenci habaib. Kuwi kan kocluk, kuwi kan wong gendeng matane picek kupenge budak, ngopine kurang kental, dolane kurang adoh, wes angel. Loh, ini perlu. Makanya kita itu tanya baik-baik. Kalau memang ada dia ngaku cucu Nabi, jangan cuma dari Robito. Kalau Robito saya percaya deh dia punya buku nasab. Cuman ada enggak? Dia punya isbat enggak? Maroko mengakui, Suriah mengakui, Palestina mengakui, negara Arab Timur Tengah mengakui, negara-negara Islam mengakui. Isbatnya ada enggak, asal usulnya? Dari negara asal, dari keluarga asal. Jangan pindah KTP tetapi tidak ada surat pindahnya. Kan ibarat seperti itu. Makanya tes DNA itu sebagai apa? Biar kita itu nggak salah mencintai. Takutnya kita mencintai istri orang. Ini tanya kita kepada oknum-oknum itu. Dia cuma si Bahar sama si itu. Bukan untuk habaib se-Indonesia, enggak. Habaib di seluruh Indonesia selain itu nggak ada masalah. Tidak pernah dia keluar-keluar ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, terus seenaknya sendiri dia hujat-hujat seorang pemimpin. Kenapa? Bedanya para budak-budak itu dengan bedanya kepada kami sangat jauh sekali. Para budak-budak itu paling rajin, dia yang katanya teriak-teriak menegakkan syariat Islam, tetapi nggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Makar kepada seorang pemimpin. Apakah sesuai dengan syariat Islam? Tidak. Kami yang kalian stigmakan sebagai pembenci habaib, walaupun digoreng, dipropaganda sama kalian, kami menjalankan kewajiban sebagai orang muslim yang diajarkan sama Rasulullah melalui sabda dan semua fatwa-fatwa para alim ulama untuk taat kepada seorang pemimpin. Itu adalah wajib hukumnya. Kami menjalankan sesuai dengan perintah Islam. Mereka enggak. Mungkar, demo, bikin kerusuhan, bikin kerusakan. Mending dulu itu kalau setiap puasa banyak sekali warung diobrak-abrik, warung ditutup-tutup. Puasa kok minta dihormati? Batal sudah puasamu. Nggak bisa kayak begitu, saudara. Pembodohan ini harus diberhentikan, harus dihentikan. Ini pembodohan atas stigma agama. Yang namanya puasa itu memang untuk menahan hawa nafsu. Yang namanya puasa itu ya untuk menahan segala-galanya.
dari dahaga, dari lapar, dari nafsu syahwat, dari apapun itu. Kalau cuman melihat sesuatu makanan, tutup, nggak boleh. Kenapa kau nggak salahkan Allah saja? Kau nggak salahkan Tuhanmu saja, di mana Allah ciptakan semangka di sawah yang begitu telanjang dan molek ketika segera diberakot seger. Kenapa kau nggak salahkan Allah saja ketika menciptakan buah kelapa, buah yang sangat mantap sekali. Kalau di siang bolong dikasih es batu, seger sekali. Kau salahkan Tuhanmu saja. Hah? Kau ngatur-ngatur Tuhan. Hah? Wajib bagi kita yang menjalankan, bagi yang nggak menjalankan nggak wajib. Kalau Terus seenaknya sendiri dia hujat-hujat seorang pemimpin. Kenapa bedanya para budak-budak itu dengan bedanya kepada kami? Sangat jauh sekali. Para budak-budak itu paling rajin, dia yang katanya teriak-teriak menegakkan syariat Islam tetapi nggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Maka kepada seorang pemimpin, apakah sesuai dengan syarat Islam? Tidak. Kami yang kalian nikmatkan sebagai pembenci, kami menjalankan kewajiban sebagai orang muslim yang diajarkan sama Rasulullah. Semua fatwa-fatwa para alim ulama untuk taat kepada seorang pemimpin itu adalah wajib hukumnya. wanita menstruasi contohnya, apakah wajib puasa? Enggak. Hah? Kalau seandainya ada orang sakit, apakah wajib untuk berpuasa? Walaupun itu puasa wajib dalam syariat Islam? Enggak. Artinya saudara-saudara, berhentilah kau ngatur-ngatur Tuhan. Ini biasanya budak-budak ini nih, pemuja-pemuja ini, kalau diluruskan susah, nggak tahu itu cara pikirnya bagaimana itu. Sekali lagi saya kasih tahu umat muslim, wabil khusus para pribumi, tegas ini saya bicara. Ini orang-orang budak-budak pemuja, oknum-oknum habib politik ini ngabur. Ketika mengkritik satu orang, itu habib yang nggak mencerminkan cara Rasulullah, kita distigmakan sebagai pembenci habaib. Ketika Kiai Fuad Pleret, Gus Fuad Pleret mengkritik itu habib-habib yang kayak begitu, nggak usah dakwah deh di Indonesia, langsung distigmakan. Gus Fuad Pleret katanya melarang habib dakwah di Indonesia. Kowe wong pekok, picek, melek tapi itu picek, kerungu tapi itu budak. Demi apa? Dia membela junjunganmu, akhirnya kamu goreng. Kamu meneruskan tuh dosa-dosa zariah itu, Masya Allah. Kritik presiden nggak boleh? Boleh. Siapa yang bilang kritik presiden nggak boleh? Boleh. Yang jadi masalah itu, kamu bisa membedakan antara mengkritik dengan mencaci nggak? Hah? Oh, jadi kau mengikuti pengajian-pengajian daripada pemuja-pemujamu itu diijazai dengan caci maki. Cara mengkritiknya membinatang-binatangkan manusia. Cara mengkritiknya membinatang-binatangkan seorang pemimpin. Saya ngomong udah cukup jelas nggak ini? Hah? Allahu Akbar. Kau belajar dulu antara mengkritik dan mencaci. Baru nanti kamu hidupnya bisa waras. Cara berpikirnya waras. Nah, kalau kamu nggak bisa bedain antara mengkritik dengan mencaci, ya koclok di sini. Nggak bisa bahagia kamu hidup. Kok gitu kok ngaku Wiben? Kok gitu ngaku orang yang beragama Islam? Orang beragama itu bahagia. Lah orang kalian beragama kok bawanya perang terus. Perang harus apa, Drun? Perang harus apa? Pengen nih Gus Fuad Pleret, mana yang mau ajak perang? Lagi nggak bener, nggak dibenarkan ada perang-perang. Ajaran dari siapa itu? Jihad di Palestina. Saya punya saran. Kalau Anda jadi orang tuanya para budak-budak itu, sadarkan anak-anak Anda dari perbudakan tersebut. Kalau masih susah dari perbudakan itu, nyari nyangkrang 1 kilo, semut nyangkrang yang merah tahu, keroto, digoreng, kalau nggak direbus, suruh makan itu 1 kilo itu nyangkrang biar pada sembuh itu. Kan susah dibilangin. Pendukung Jokowi saya pendukung seorang pemimpin, saya mengawal seorang pemimpin. Enggak, itu presidennya Jokowi. Sebelumnya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono kita dukung. Saya sebagai Royah mengawal seorang pemimpin yang sah. Beda sama Anda. Anda nggak mengawal seorang pemimpin, Anda memusuhi seorang pemimpin, Anda makar kepada seorang pemimpin. Kalau orang-orang sudah melakukan sifat-sifat seperti itu, artinya Anda, kalau dalam sejarah dulu itu adalah kaum kelompok Khawarij. Kalau presiden salah harus diam. Buktikan kesalahannya.
nasihatin, kritik, ada caranya, ada DPR-nya, ada legislatif, ada eksekutif, ada staf-stafnya. Tapi nggak bisa presiden dinasihatin, doakan. Katanya kamu beragama, itu ajaran. Itu ajaran. Hah? Ada orang Islam. Mau tanya apa lagi? Hah? Sahabat Rasul ketika mendatangi seorang Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, penguasa dari segala penguasa yang ada di dunia, dikirimkan sahabat Rasulullah datang. Dengan cara apa? Cara baik. Nasihati. Gak bisa dinasihati, doakan. Itu Islam. Pemimpin Jokowi salah. Salahnya fatal apa? Korup. Mendolimi bapakmu, ibumu. Hah? Bisa jawab? Oh, kebijakan. Resiko jadi seorang pemimpin itu adalah kebijakan. Yang satu kebijakannya ini, pembeli beras contohnya ini, pembeli beras pengennya murah, petani pengennya jual berasnya mahal biar panennya gede. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau jadi presiden ngasih kebijakan, lihat yang urgennya yang mana. Itu seorang pemimpin. Anda berbicara kebijakan absolut. Seorang pemimpin itu penuh dengan resiko ketika memberi kebijakan. Yang satu bela yang ini, yang satu bela yang ini. Lalu presiden harus bagaimana? Harus menentukan sikap, harus menentukan pilihan. Oh, kebijakan yang ini yang harus kita prioritaskan dulu. Contohnya seperti itu. Paham tidak? Hah? Bisa-bisa Anda gak memahami itu. Anda cuma jadi budak-budak pembenci terhadap seorang pemimpin. Tahu nggak? Orang bodoh, kepintarannya hilang sekaligus ketika kenapa? Kebencian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.